Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Ibadah akan mempresentasikan materi mengenai puasa Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama, Danira Prastiwiningrum dengan NIM 215 211 241 sebagai presentator. Yang kedua, saya sendiri, Roja Idsniakhila dengan NIM 215 211 242 sebagai moderator dan presentator. Dan yang ketiga adalah Naswa Setiawati Sabila dengan NIM 215 211 243 sebagai presentator. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian puasa. Puasa diambil dari bahasa Arab, yaitu yasumu, sauman, wa siyaman, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Secara bahasa, siam berarti menahan dan tenang, lawan kata dari bergerak. Oleh karena itu, Allah mengiringkan puasa dengan sholat, sebab sholat merupakan gerakan menuju al-haq, sedangkan puasa berarti menahan diri dari syahwat. Adapun menurut syara', arti siam adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan istri dan sebagainya sesuai dengan tuntunan syariat. Termasuk juga menahan diri dari ucapan kotor, perbuatan zalim dan sebagainya. Karena hal ini lebih ditekankan di bulan puasa. Sedangkan Ramadan diambil dari kalimat yarmadu Ramadhana was so'imu, yaitu jika orang yang sedang puasa itu terbakar lambungnya karena kehausan. Yang menguatkan makna ini adalah hadis yang berbunyi, sholatnya orang-orang awabin atau yang sering bertaubat kepada Allah adalah ketika anak unta merasa kepanasan. Jadi, pengertian puasa Ramadan menurut terminologi syariat adalah seorang muslim yang menahan diri dari makan, minum, dan seluruh perkara yang membatalkan puasa dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu dari syarat-syarat khusus. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah selama hidupnya berpuasa sebanyak 9 kali. Puasa Ramadan mengalami 3 fase sebelum akhirnya diwajibkan. Fase pertama, puasa diwajibkan dengan diberi pilihan. Maksudnya, puasa Ramadan saat pertama kali diwajibkan disertai pilihan apakah mengerjakan puasa atau memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Tetapi puasa lebih diutamakan. Dasarnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Yang selanjutnya adalah fase kedua, wajib puasa Ramadan, tetapi barang siapa tidur sebelum matahari tenggelam tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya. Fase ketiga, wajibnya puasa Ramadan dimulai sejak terbit fajar kedua hingga tenggelamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam, maka orang yang puasa boleh berbuka. Fase terakhir atau ketiga ini menghapus
fase sebelumnya dan tetap berlaku hingga hari kiamat. Materi berikutnya yaitu hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan menurut Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 dan hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16 adalah wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, dan tidak memiliki uzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya. Berikut menurut Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, menurut hadis, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16. Materi selanjutnya yaitu hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, untuk melatih jiwa supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan sifat sabar. Yang ketiga, meredam syahwat. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, solidaritas antar sesama. Yang keenam, sebab meraih derajat takwa. Materi selanjutnya yaitu syarat puasa Ramadan. Syarat puasa Ramadan dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib terdiri dari yang pertama, beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima mampu, yang keenam tidak dalam perjalanan, dan yang ketujuh suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah terdiri dari 4, yaitu niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas, dan pada hari yang dibolehkan. Niat, jumhur ulama menganjurkan melakukan niat pada waktu malam hari sebelum masuk waktu subuh atau biasa disebut tahid. Saat berniat harus ditetapkan atau ta'yin jenis puasa, apa, kapan, dan seterusnya. Beragama Islam, para ulama berpendapat bahwa keislaman menjadi syarat wajib sekaligus syarat sah puasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas juga merupakan syarat wajib sekaligus syarat sah dalam berpuasa. Yang terakhir, pada hari yang dibolehkan. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa antara lain Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama juga mengharamkan puasa sunnah yang dilakukan pada paruh kedua bulan Syaban atau hari-hari Syiah, yaitu 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Daniel. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa dibagi menjadi 2, yaitu niat dan imsak. 2 rukun ini menjadi inti dari ibadah puasa, yang apabila tanpa kedua rukun tersebut, maka puasa menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niat berpuasa. Niat merupakan rukun pertama dari 2 rukun puasa menurut jumhur ulama. Seperti kata Rasulullah dalam riwayat Tirmizi menjelaskan, barang siapa malamnya belum berniat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Para jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardu harus sudah dilakukan sebelum mulai berpuasa. Yang kedua, imsak. Imsak artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Materi selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Begitu masuk waktu buka, maka hendaknya segera membatalkan puasanya. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, menjaga lisan dari perkataan tercela seperti bohong, gibah, berkata kasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu uzur dalam puasa Ramadan.
Sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan, yang dibolehkan berbuka dengan kewajiban membayar fidyah antara lain: 1. Orang yang sangat tua dan fisiknya lemah karena ia tidak mungkin menahan makan dan minum sepanjang hari. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang ketiga, orang yang mempunyai pekerjaan berat. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Ibnu Abbas pernah berkata kepada sahayanya yang sedang hamil, "Kamu sama dengan orang yang sulit untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tidak perlu mengqadha." Hadis riwayat Daruqutni. Ibnu Umar ketika ditanya masalah ini, beliau berkata, hendaklah ia berbuka dan sebagai ganti dari tiap hari berbuka itu, hendaklah ia memberikan makanan kepada seorang miskin sebanyak 1 gantang gandum. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Yang kelima yaitu seorang musafir. Apabila seorang musafir tidak merasa berat ketika puasa, maka ia boleh berbuka atau tetap berpuasa. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Para ulama sepakat bahwa makan dan minum termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." Ayat ini menggambarkan tentang apa saja yang boleh dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar, yaitu makan dan minum. Sehingga dalam pengertian terbaliknya, makan dan minum merupakan hal terlarang ketika sudah masuk terbitnya fajar. Yang kedua, jima. Jima atau hubungan seksual. Para ulama mendefinisikan batas jima ketika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, maka puasa keduanya batal meski tidak keluar mani. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Para ulama yang menyepakati apabila seseorang muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Yang keempat, haid dan nifas. Haid dan nifas bagi wanita yang sudah balik atau telah dewasa, maka hukum puasanya yaitu batal. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Keluar mani atau sperma dengan mencium atau mencubu istri atau dengan masturbasi, maka puasanya batal bagi keduanya. Materi selanjutnya yaitu keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, termasuk dalam rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Yang kedua, dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Yang ketiga, merupakan sebab masuk surga. Abu Abdillah Jarir Al-Ansori radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat maktubah atau sholat fardu 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan sesuatu apapun, apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, ya, dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat, doanya terkabulkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kelima, pahala yang dilipat gandakan tanpa batas. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2763 yang berartinya, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya.
Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Berikut saya bacakan hadis riwayat Muslim. Puasa adalah perisai. Jadi ketika salah satu dari kalian sedang berpuasa, ia tidak boleh memanjakan mulutnya dengan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah. Jika seseorang menghinanya, biarkan dia berkata, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.